Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di video kali ini saya dan teman-teman yang lain akan menjelaskan atau membahas tentang bab 3, materi bab 3 dari mata kuliah auditing 1, yaitu tentang tanggung jawab akuntan. Nah, di sini saya tidak sendiri. Tadi saya sebutkan bersama teman-teman, yaitu saya akan bersama Kak Ranfis, Kak Sandika, dan Kak Syafira yang akan membantu menjelaskan. Nah, agenda di video ini yaitu kita akan menjelaskan pengertian dari tanggung jawab akuntan, bentuk-bentuk tanggung jawab akuntan, terus pentingnya tanggung jawab akuntan, pentingnya tanggung jawab akuntan terhadap stakeholder, terus tanggung jawab akuntan di era digital dan big data, dan dampak jika akuntan tidak bertanggung jawab. Nah, baik, kita langsung aja masuk ke materinya ya, teman-teman. Pengertian tanggung jawab akuntan. Tanggung jawab akuntan adalah kewajiban moral, profesional, dan hukum yang harus dijalankan oleh setiap akuntan. Dalam audit, menurut Mulyadi pada tahun 2016, auditor bertugas memberi pendapat apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak. Opini tersebut harus berdasarkan audit yang mengikuti standar profesional akuntan publik, SPAP. Selanjutnya adalah bentuk dan tanggung jawab akuntan publik. Yang pertama, itu ada etika dan profesional menurut IAI tahun 2020. Akuntan harus taat pada kode etik profesional akuntan. Yang kedua, menjaga integritas dan selalu jujur dan transparan. Yang ketiga, menjaga objektivitas dan tidak boleh ada kepentingan pribadi. Yang keempat, memiliki kompetensi dan pengetahuan keterampilan yang cukup. Bentuk dan tanggung jawab akuntan publik, poin yang kedua, itu adalah keilmuan dan konseptual menurut Harahap tahun 2015. Poin pentingnya antara lain adalah yang pertama, wajib menyajikan informasi yang benar, relevan, dan bisa dipercaya. Poin yang kedua, mengikuti standar akuntansi keuangan (SAK). Poin yang ketiga, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Bentuk tanggung jawab akuntan publik yang ketiga adalah faktual dan hukum menurut Arens pada tahun 2014. Poin-poinnya antara lain adalah 1. Harus melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak dengan klien. Yang kedua, bertanggung jawab juga pada pihak ketiga, yaitu investor atau kreditor. Yang ketiga, jika lalai atau melanggar, bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Pentingnya tanggung jawab. 1. Menjaga kepercayaan publik. Menurut Agus tahun 2019, poin pertama, akuntan publik berperan sebagai pihak independen yang memberi jaminan atas laporan keuangan. Poin kedua, jika kepercayaan publik hilang, maka pasar modal dan ekonomi akan terganggu. Yang kedua, mendukung keberlanjutan bisnis. Poin pertama, tanggung jawab akuntan publik membuat perusahaan lebih transparan dan akuntabel. Poin kedua, mengurangi risiko terkena sanksi hukum. Poin ketiga, menjaga nama baik perusahaan atau membuat reputasi yang baik adalah aset jangka panjang. Poin ketiga, menjamin kualitas laporan keuangan menurut Susanti dan Nurrohman tahun 2020. Poin pertama, auditor yang profesional dapat mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Poin kedua, hasil auditor yang baik membantu stakeholder mengambil keputusan yang tepat. Poin ketiga, laporan keuangan yang berkualitas adalah dasar kepercayaan publik. Selanjutnya ada tanggung jawab akuntan terhadap stakeholder. Yang pertama ada publik dan masyarakat, yaitu akuntan wajib mendahulukan kepentingan publik, menjaga kepercayaan masyarakat melalui laporan keuangan yang benar, dan berperan sebagai wasit independen yang tidak memihak. Yang kedua, investor dan kreditor, yaitu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan, dan bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga yang mengandalkan laporan audit. Yang ketiga, klien atau perusahaan, yaitu bekerja sesuai dengan kontrak dan standar profesi, menjaga kerahasiaan data perusahaan, dan melakukan pekerjaan dengan kehati-hatian profesional atau do professional care. Yang kelima, pemerintah dan regulator, yaitu
wajib patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan memastikan perusahaan juga taat terhadap aturan pajak dan regulasi keuangan. Kemudian ada tanggung jawab akuntan di era digital dan big data. Yang pertama ada kompetensi digital. Menurut Arens dan kawan-kawan tahun 2014, yaitu seorang akuntan wajib memahami sistem informasi, keamanan cyber, serta analisis data. Skill tersebut menjadi bagian penting untuk mengelola dan mengaudit sebuah big data. Kemudian yang kedua ada integritas data, yaitu seorang akuntan wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, serta keterbatasan data untuk mencegah terjadinya manipulasi data dalam akuntansi dan laporan. Kemudian yang ketiga, ada etika data. Menurut Ratih dan Suryaningsih tahun 2022, akuntan wajib menjamin privasi pengguna data, misalnya menggunakan teknologi seperti AI. Hal tersebut juga harus tetap memperhatikan keadilan dan etika. Kemudian yang keempat ada relevansi jasa, di mana seorang akuntan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, misalnya audit keberlanjutan dan audit keamanan cyber. Hal tersebut menjadi penting supaya profesi akuntan tetap dibutuhkan dan relevan di era digital. Yang terakhir ada dampak jika akuntan tidak bertanggung jawab. Yang pertama ada hukum dan sanksi, di mana seorang akuntan bisa terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, mulai dari pembukuan izin serta kepidana. Serta organisasi profesi seperti IAI atau IAPI juga berhak memberikan sanksi kedisiplinan. Kemudian yang kedua, ada reputasi dan kepercayaan publik, di mana salah satunya kasus besar seperti Enron yang menunjukkan kegagalan seorang akuntan untuk menjaga integritas, yang mengakibatkan profesi akuntan dapat kehilangan kepercayaan publik. Kemudian yang ketiga ada kerugian ekonomi, di mana jika laporan keuangan menyesatkan, suatu keputusan investasi bisa salah, yang berdampak pada kerugian finansial yang besar, serta mengakibatkan suatu bisnis menjadi gagal. Kemudian yang keempat ada kualitas audit menjadi menurun. Tanpa adanya independensi dan kompetensi, risiko audit menjadi tinggi. Kesalahan besarnya seperti salah saji material yang bisa lolos, yang mengakibatkan audit menjadi tidak berkualitas. Jadi kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu tanggung jawab akuntan adalah dasar utama profesi akuntansi. Nah, akuntan harus bekerja secara jujur, objektif, independen, dan profesional agar laporan keuangan bisa dipercaya. Nah, tanggung jawab ini bukan hanya kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat, investor, kreditor, pemerintah, dan regulator. Jika gagal, akibatnya itu bisa serius, semacam sanksi hukum, hilangnya kepercayaan, kerugian ekonomi, bahkan krisis keuangan. Nah, di era digital seperti saat ini, akuntan menghadapi tantangan baru seperti big data, keamanan cyber, dan etika penggunaan data. Nah, karena itu, akuntan harus terus belajar, mentaati kode etik, dan beradaptasi dengan teknologi agar tetap dipercaya oleh publik. Oke, sekian pembahasan tentang tanggung jawab akuntan dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.